Assalamualaikum Ibu Rahma, bagaimana kabarnya? Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam, Bu Endah. Alhamdulillah, saya baik. Ada apa ya, Bu? Tidak seperti biasanya, saya melihat Ibu agak murung. Kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Gini Bu, saya mau curhat sedikit mengenai apa yang saya jalani saat ini terkait dengan pelaksanaan supervisi beberapa hari yang lalu. Apakah Ibu mau mendengarkan curhatan saya dan bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu Endah. Insya Allah, saya akan mendengarkan curhatan Ibu dan semoga saya bisa membantu Ibu untuk mencari jalan keluarnya. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa membantu. Ibu ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu, Ibu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Waktu di supervisi, saya mendapat teguran dari beliau, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Menurut saya, sebenarnya sih masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Bu Endah? Ibu pengawas menegur saya, Bu, tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengolah kelas dengan baik? Atau sesuatu? Sampai Ibu ditegur, kalau saya boleh tahu? Beliau seperti keberatan, Bu, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Endah dengan respon dari pengawas? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, Bu, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan. Yang penting, saya mengacu pada kurikulum sekolah, Bu. Ketika saya mengajar, saya sampaikan seperti itu kepada Ibu pengawas. Tapi beliau kelihatan tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya coba tanya dulu sama Bu Endah. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku yang ada di perpustakaan, kemudian mengajak siswa saya untuk menonton video. Jadi saya menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Siswa juga jadi termotivasi dan mengacu juga pada kurikulum sekolah. Wah, sebenarnya itu sudah bagus, Ibu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, Bu, karakter anak itu beda-beda. Dan cara belajar mereka pun juga berbeda-beda. Betul juga, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu? Selama ini ada beberapa siswa di kelas saya yang memang hasilnya masih kurang maksimal, Bu. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin seperti itu, supaya kita menggunakan sumber belajar termasuk buku teks juga.
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, Bu Endah, setelah Ibu bercerita sekarang, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Terus terang, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus. Kepikiran masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan jadi terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Bu Endah tidak merasa nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Bu. Saya jadi takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Kalau saya boleh menyimpulkan, berarti yang membuat Bu Endah tidak nyaman adalah saat supervisi itu Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika itu pengawas memperingatkan Ibu, kemudian Ibu memberikan argumen dan menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan tegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh Ibu Kepala Sekolah, harus bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Nah, Bu Endah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan sekarang, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui ibu pengawas, kemudian membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oke, lalu apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Selain itu, saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan saya akan meminta maaf, Bu, kepada beliau. Kemudian, terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar saya, sumber belajar utama. Walaupun tetap saya akan menggunakan sumber belajar yang kemarin, Bu, dengan menayangkan video-video pembelajaran, karena siswa saya sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah yang Ibu Enda ambil ini sudah sangat tepat ya. Jadi saya setuju dengan ide dari Ibu Enda. Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, Bu. Takutnya saya salah langkah. Syukurlah Bu Enda, kalau Ibu sudah merasa lega dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu kepada kurikulum sekolah, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas sekolah tentang penggunaan buku teks, Bu. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran yang sama dengan saya. Jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Enda. Semoga dapat memberi penyelesaian.
Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Rahma untuk waktunya. Sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya sudah mulai lega, Bu. Semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin. Sama-sama Bu Endah. Mohon maaf ya, Bu. Kebetulan saya ada janji, Bu, dengan siswa saya. Mereka akan mengumpulkan tugas saat ini. Saya izin ya, Bu. Pamit ke ruangan saya dulu. Ya Bu Endah, silakan. Terima kasih banyak, Bu Rahma. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Endah. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Maaf, bolehkah saya mengganggu waktunya? Waalaikumsalam, Bu Rara. Apa kabar? Ada apakah gerangan? Alhamdulillah baik Bu. Begini loh Bu, saya itu ada kendala di kelas dengan siswa saya Andi. Dia itu suka meluap-luap emosinya ketika ada sesuatu hal yang tidak disukainya. Bagaimana ya Bu? Oh, jadi seperti itu ya, Bu Rara. Apa yang ingin Bu Rara dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Harapan saya sih Bu, saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dalam mengatasi permasalahan murid saya Andi. Bisa kembali membantunya untuk dapat mengontrol emosinya. Nah, kalau menurut Bu Rara, siswa yang dapat mengontrol emosinya itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut saya, Bu, siswa yang dapat mengontrol emosi itu adalah siswa yang berusaha untuk tetap tenang walaupun ada sesuatu yang mengganggunya. Namun kalau Andi ini, Bu, dia mudah sekali marah jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jika siswa yang dapat mengontrol emosi itu berada pada level 10, kira-kira Andi ini berada di level berapa ya, Bu? Saya mengamati Andi sepertinya adanya di level 5, Bu. Karena dia mudah sekali tersulut emosinya. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia bisa marah. Saya berharap Andi bisa meningkat levelnya dan bisa mengendalikan emosinya. Kira-kira langkah apa saja yang dapat Bu Rara lakukan untuk dapat membantunya mengendalikan emosi Andi? Saya akan berusaha melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu, saya mau mencoba untuk melakukan pendekatan secara personal dengan Andi dan berusaha untuk meningkatkan emosionalnya dan selalu mengingatkan dia untuk selalu tenang. Juga dia mau berani mengungkapkan perasaannya. Dan saya juga berusaha untuk mencari kelebihan yang ada pada dirinya. Juga memberikan apresiasi jika Andi melakukan suatu hal yang baik. Gitu, Bu. Sekarang bagaimana cara Bu Rara untuk menerapkan hal tersebut? Yang pertama, saya akan mengajaknya untuk bicara empat mata. Mudah-mudahan dengan pendekatan itu, dia bisa menceritakan perasaannya. Dan untuk membuatnya menjadi lebih tenang, saya mencoba untuk melakukan teknik stop untuk meningkatkan emosinya dan bisa mengontrol emosinya dengan baik. Baik, sekarang siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Tentunya teman-teman sejawat, Bu, Bapak Ibu guru, bidang studi yang mengajar di kelas. Saya akan melibatkan mereka. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan aksi tersebut?
Ya, saya akan coba selama 1 pekan ini, Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Siapa yang bisa membantu Bu Rara untuk mengingatkan komitmen tersebut? Tentunya teman-teman, Bu. Teman-teman sejawat, guru-guru bidang studi yang juga mengajar. Insya Allah mereka akan mengingatkan saya tentang komitmen ini. Bagaimana perasaan Bu Rara setelah mengemukakan permasalahan tersebut kepada saya saat ini? Alhamdulillah, Bu. Saya merasa lega sekali. Baik, Bu Rara. Semoga usaha yang Bu Rara lakukan dapat membawa perbaikan untuk murid kita Andi. Dan kita bertemu lagi pekan depan untuk melihat perkembangannya. Baik, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, Bu Rara. Semoga sehat selalu dan terus semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.